Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas kompetensi manajerial seleksi P3K tahun 2024. Dapat dipelajari juga melalui buku premium dari Infoguna yang tersedia di Shopee Pintermedia, yang asli hanya tersedia di Shopee Pintermedia. Sudah lengkap untuk guru kelas SD, ada teknis profesional guru kelas SD, ada manajerial, ada sosial kultural, dan situational judgment test SJT. Total adalah 600 soal lebih, dapat diperoleh di toko Shopee Pintermedia. Berbicara tentang manajerial, kita fokus pada 8 poin dari kompetensi manajerial sesuai yang tertuang pada Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024. 8 poin tersebut, yang pertama adalah integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kita bahas contoh soal dan pembahasannya. Jangan lupa klik subscribe channel Infoguna. Anda bertugas di sebuah pelayanan pembayaran. Perusahaan tempat Anda bekerja hanya menerima pembayaran menggunakan e-wallet. Suatu hari datang seorang ibu yang ingin membayar menggunakan uang cash sebab tidak memiliki e-wallet. Peraturan perusahaan tidak membolehkan menggunakan uang cash. Tindakan Anda adalah: A. Saya membantu ibu tersebut menggunakan e-wallet saya meski perusahaan melarangnya. B. Saya memberikan pengecualian kepada ibu tersebut sebagai empati. C. Saya meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran. Atau D. Saya meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. Diberikan tugas sebagai pelayanan pembayaran, kemudian perusahaan memberikan aturan pembayaran harus melalui e-wallet, tidak boleh menggunakan uang cash. Datang seorang ibu yang tidak memiliki e-wallet dan ingin membayar secara cash. Tindakan yang paling tepat adalah di opsi jawaban D. Saya meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. Itu adalah jawaban dengan nilai tertinggi. Kita lihat yang A, membantu ibu tersebut menggunakan e-wallet saya. Dalam hal ini e-wallet petugas layanan. Meski dilarang perusahaan, ini jelas tidak dianjurkan. Kemudian yang B, saya memberikan pengecualian pada ibu tersebut sebab empati. Padahal dalam soal dijelaskan bahwa perusahaan tidak memperbolehkan menggunakan uang cash. Jelas ini bukan jawaban yang dicari. Kemudian yang C, meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet. Padahal kondisinya disebutkan dalam soal, ibu tersebut ingin bayar cash karena tidak memiliki e-wallet. Jadi jawaban yang terbaik adalah D, yaitu memberikan solusi dengan meminta membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. Poin di sana adalah poin integritas, yaitu tetap menjalankan aturan perusahaan dan juga memberikan solusi dalam pelayanan publik. Kantor Anda meminta semua karyawan untuk bekerja dengan sistem baru. Sementara Anda sudah terbiasa dengan sistem lama. Tindakan Anda adalah: A. Bekerja menggunakan sistem baru jika tidak menyulitkan. B. Bekerja menggunakan sistem baru sambil terus mempelajarinya. C. Bekerja menggunakan sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama. Atau D. Bekerja dengan sistem lama agar lebih efektif. Dalam perusahaan diberlakukan sistem baru, sementara Anda terbiasa dengan sistem lama. Tindakan apa yang paling tepat antara A, B, C, atau D? Jawaban terbaik adalah B. Bekerja menggunakan sistem baru sambil terus mempelajarinya. Ini adalah bentuk sikap positif, yaitu mengelola perubahan. Kita harus selalu siap dan aktif mempelajari hal-hal baru yang diterapkan dalam perusahaan atau instansi kita. Poin tertinggi ada di opsi jawaban B. Anda adalah seorang pemimpin proyek dan selalu berhasil memenangkan proyek. Suatu hari tim Anda diminta untuk bekerja dengan target kenaikan 5% dari biasanya. Menurut Anda itu adalah hal yang sulit. Tindakan Anda adalah: A. Menentukan target di bawah 5% dan bekerja semaksimal mungkin. B. Berkoordinasi dengan tim supaya bisa mencapai target. C. Menyanggupinya dan mulai bekerja seperti biasa. D. Melihat apakah ini keputusan yang baik. Sebagai pemimpin proyek dan selalu berhasil memenangkan proyek, diberikan target kenaikan 5% dari biasanya. Sikap terbaik adalah, kita lihat yang A, menentukan target di bawah 5%. Ini bukan opsi terbaik. Kemudian berkoordinasi dengan tim supaya bisa mencapai target. Ini adalah jawaban yang kita cari. Koordinasi dengan tim supaya bisa mencapai target 5% dari biasanya. Yang C, menyanggupinya dan mulai bekerja seperti biasa. Ini bukan jawaban yang kita cari.
Demikian halnya yang D, bukan opsi terbaik, jadi jawaban terbaik adalah di opsi jawaban B. Poin di sana adalah kerjasama, yaitu berkoordinasi dengan tim supaya dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu kenaikan 5% dari biasanya. Anda ditugaskan untuk mengirimkan barang titipan paman Anda yang harganya sangat mahal. Di perjalanan, Anda diserempet mobil dan mengakibatkan barang titipan pecah. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Memperbaiki barang titipan dengan perekat terbaik agar kembali seperti semula. B. Meminta maaf pada paman dan meminta ia tidak marah. C. Meminta maaf dan menanyakan cara terbaik untuk mengganti barang titipan tersebut. D. Meminta keringanan pada paman agar saya tidak perlu mengganti barang yang mahal tersebut. Diberikan amanah barang titipan oleh paman yang harganya sangat mahal. Di perjalanan diserempet mobil dan mengakibatkan barang tersebut pecah. Tindakan terbaik jelas ada di opsi jawaban C. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jelas meminta maaf, kemudian mencari solusinya, yaitu menanyakan cara terbaik untuk mengganti barang titipan yang pecah tersebut. Kita lihat opsi jawaban A, memperbaiki barang titipan dengan perekat terbaik, bukan jawaban terbaik dari situasi soal tersebut. Kemudian meminta maaf, ini sudah bagus, meminta maaf. Di belakangnya meminta agar paman tidak marah. Poinnya jelas di bawah opsi jawaban C, yaitu menawarkan atau menanyakan cara terbaik untuk mengganti barang yang pecah tersebut. Demikian halnya yang D, meminta keringanan. Ini tidak ada poin minta maaf, jelas bukan opsi jawaban terbaik. Opsi jawaban terbaik ada di poin C, adalah bentuk sikap integritas dan penuh tanggung jawab. Anda adalah seorang manajer perusahaan, salah satu bawahan Anda adalah orang yang sangat lambat dan selalu tertinggal dalam mengerjakan tugas, padahal deadline tugas sudah ditentukan. Sikap Anda adalah A. Saya memecatnya sebab ia tidak mengalami perubahan. B. Deadline mungkin masih lama sehingga ia lambat dan ia dapat dimaklumi. C. Saya menegurnya untuk bekerja lebih cepat agar target segera tercapai. D. Saya meminta temannya untuk menegurnya agar ia tidak merasa digurui. Posisinya adalah sebagai manajer perusahaan. Ada bawahan yang kerjanya sangat lambat dan selalu tertinggal dalam mengerjakan tugas, padahal deadline sudah ditentukan. Kita lihat opsi jawaban A, saya memecatnya. Ini jelas bukan opsi terbaik. Kemudian yang B, deadline masih lama sehingga ia lambat dan ia dapat dimaklumi. Ini bukan opsi jawaban terbaik. Karena deadline sudah ditentukan, maka harus segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi opsi jawaban B bukanlah opsi ideal untuk seorang manajer perusahaan. Kemudian yang C, saya menegurnya untuk bekerja lebih cepat. Ini adalah sikap yang sangat positif agar target segera tercapai. Ini adalah opsi jawaban terbaik. Kita lihat yang D, meminta temannya untuk menegur. Ini sangat tidak dianjurkan karena posisi kita adalah sebagai manajer, maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menegur karyawan tersebut, bukan malah meminta bantuan teman yang bersangkutan. Si jawaban C, poin di sana adalah komunikasi dengan menegur dengan baik agar tujuan organisasi yaitu target tercapai. Dapat dipelajari juga melalui buku premium dari Infoguna yang tersedia di Shopee Pintermedia, yang asli hanya tersedia di Shopee Pintermedia. Sudah lengkap untuk guru kelas SD, ada teknis profesional guru kelas SD, ada manajerial, ada sosial kultural, dan situational judgment test SJT. Total adalah 600 soal lebih, dapat diperoleh di toko Shopee Pintermedia. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga teman-teman dapat lolos P3K tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.